kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satupun tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesus memberikan wahyu kepada muridnya yang bernama Yohanes, menuliskan kepada jemaat-jemaat. Salah satunya adalah jemaat yang berada di Sardis. Mereka dikatakan hidup, padahal sebenarnya mereka mati. Ini menjadi pengertian yang menarik, karena ternyata ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan, ketika Allah melarang mereka untuk memakan buah tersebut, mereka sebenarnya masih hidup, tetapi pada hakikatnya mereka adalah mati. Apa maksudnya ini? Terkadang kita melihat bahwa kehidupan ini tidak secara total, tetapi melihat hidup ini secara terpisah. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka nampaknya adalah orang yang hidup dengan bersuka cita, sangat menyenangkan, memiliki harta yang melimpah. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah akan memasuki kepada penghakiman kekal. Inilah yang menjadi ucapan yang begitu tegas dan keras kepada kita. Orang-orang yang telah mengklaim diri sebagai orang-orang Kristen, yang beriman kepada Yesus Kristus, jangan mau hanya hidup, tetapi hiduplah dalam kehidupan yang benar. Jika saudara telah menerima anugerah pemberian itu, maka peliharalah dengan sungguh-sungguh. Jangan mau mencampur adukannya dengan kepentingan yang ada dalam dunia ini. Jangan mau dikacau balaukan oleh tipu muslihat yang ada dan terkandung dalam dunia yang sering memporak-porandakan iman saudara. Sehingga saudara hidupilah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan benar. Sehingga kita benar-benar hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk manusia, bukan hidup untuk dunia ini. Hidup hanya sekali. Jika kita akan berakhir dari dunia ini, kita akan memperoleh itu karena kita telah diuji dalam segala hal, dalam waktu dan dalam ruang. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, dan hiduplah taat sebagai orang-orang yang telah ditebus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang terus hidup, taat dan takut akan Engkau. Sehingga kami tidak hidup dalam secara fisik, tetapi dalam rohani kami disebut sebagai orang yang telah mati. Tuhan, tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar hidup dalam tuntunan firman-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.